balik lagi dengan saya Tiara Cahaya Gumelar. Kali ini saya akan mewawancarai penerus dari Yanis Cookies. Yuk kita simak. Halo, di sini aku lagi bareng sama Kak Bilkis dari anak dari ownernya Yanis Cookies. Mungkin teman-teman belum pada kenalan kali ya, boleh dikenalkan dulu podcastnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilkis Maisa Putri. Di sini aku sebagai anak dari ownernya Yanis Cookies sendiri yang sekarang udah ikut juga untuk bantuin mama. Dan sekarang ini mau diwawancara. Kalau boleh tahu asli pastinya itu di tahun berapa ya dimulainya Mama? Kurang lebih itu tahun 98 atau 97 pas masih aku belum lahir, untuk mama udah mulai bikin. Sekarang tuh ada gak sih perbedaannya, kesulitannya dalam ngejaga bisnis ini tuh Mama kayak gimana, kayak beda permasalahannya apa gitu? Oke. Tentunya ada ya, karena kan kita ini semakin kesini udah ada perubahan nih dari yang anak-anak muda zaman sekarang gitu kan, udah beda gaulnya, bahasanya dan sebagainya gitu. Jadi kita juga di sini harus ngikutin digitalisasi gitu ya, yang dunia modern ini kayak gimana awalnya. Nah terus dulu juga kan belum ada medsos gitu kan, awal mulanya itu juga kita dari IG tuh pertama kali bikin, karena waktu itu IG mulai tahun 2013 kalau nggak salah baru muncul tuh di situ. Nah terus akhirnya kita bikin lah karena online ini supaya ada yang jalan selain offline-nya kan. Akhirnya kita mengikuti itu, buatlah online Yanis Cookies. Awalnya pas itu tuh belum ada toko ini, belum ada Yanis. Berarti masih di rumah? Iya, masih rumah aja, Online. Kita masih online, belum ada yang offline kayak gini. Jadi dimulai dari online Dimulai dari online gitu. Nah akhirnya dari situ kita mencobalah ikutin tren-tren kayak foto yang bagus itu kayak gimana, terus biar nggak dapat engagement dari orang itu kayak gimana, kayak gitu. Nah akhirnya dari situ kita mulai banyak followers meningkatkan di Instagram itu, terutama yang penjualan dari Instagram, karena dari situ orang kan banyak yang bermain juga ya, jadi kita bisa menggait ini banyak orang gitu. Dari situ jadi mulai orang-orang tahu nih, oh yang Cookies tuh ini ya kue kayak gitu-gitu. Sengaruh apa sih Kak dari teman-teman yang kenal aja terus sampai bisa jadi online tuh, jadi apa sih pengaruh terbesarnya gitu ya? Oke, kalau sebenarnya awalnya kan biasanya customer yang loyal ya, kalau ke mama itu kayak teman-teman kayak gitu-gitu. Nah dari situ mungkin kita juga promosiin terus di WhatsApp, terus juga mungkin karena dari IG itu kan sekarang bisa nge-endorse tuh ke influencer yang memang terpercaya buat naikin engagement kita, followers kita. Nah waktu itu kita sempat nge-endorse ke salah satu influencer, dan akhirnya dari situ tuh followers kita bertambah banyak dan impactnya cukup besar gitu. Jadi orang-orang tuh juga pada kepo, pengen nyobain kue kita tuh kayak gimana sih rasanya, kayak gitu, apa bedanya dari yang kue lain. Nah dari situ dari situlah Yanis Cookies ini online-nya tuh jadi naik banget gitu, naik banget. Itu sekitar tahun 2019 lah kalau nggak salah, 2020 itu mulai Hitungannya jadi rame kan. Nah, ada nggak sih kesulitannya pas rame terus di online, jadi kayak gimana, ada nggak sih kayak tantangannya gimana? Pasti ada, karena kan nggak mungkin dong setiap saat itu dari hasil endorse itu misalnya jadi wow banget gitu kan. Pasti kita juga ngalamin kesulitan, apalagi mama itu produknya itu kan kue kering sama kue basah, di mana ini tuh biasanya cuma ikut tahunan ya, pas lebaran tuh yang baru bikinnya. Nah jadi kita tuh di sini untuk pemasukan daily gitu ya, mungkin untuk meningkatkan impact buat daily yang keluar kue-kue itu harus kayak gimana sih, kayak gitu. Itu kadang juga naik turun gitu kan, jadi benar-benar impactnya tuh pas lebaran aja. Nah akhirnya dari situ kita ngatasinnya kan sekarang IG itu udah dari Reels ya, waktu itu kan belum ada tuh waktu kan, jadi kita kayak masih minum gitu. Terus akhirnya pas ada Reels, karena di sini kita udah ada tim medianya juga, jadi cobalah bikin Reels kayak gitu banyak. Nah akhirnya dari Reels itu juga menggait banyak orang untuk nge-follow kita, ngeliat kita, karena dari Reels itu yang nonton juga cukup banyak. Kita hampir ada 1 M juga ada yang nonton
keren ya. Jadi di situ kayak oh seneng nih ada ternyata banyak yang nonton reels kayak gitu. Jadi dari situ mulailah orang juga nanya-nanya kan gitu, ini Ada nggak sih kesulitan dari tim medianya juga, maksudnya untuk awal gabung ini, karena kan ini bisa dibilang bukan di kalangan anak muda awalnya gitu kan. Oke, jadi emang ada ya awalnya itu pas yang media itu juga agak susah karena kita target pasarnya lebih ke cenderung ke usia 40 tahun ke atas, mungkin 30 tahun ke atas gitu yang bukan anak muda. Jadi bingung nih caranya gimana supaya biar masuk di mungkin kalian kita tuh Gen Z ya, gitu umur 20-an ke atas. Nah, akhirnya dari situ sama tim media dicoba tuh kayak ngikutin supaya ya bisa masuk juga ke Gen Z kayak kita, entah itu dari editannya ataupun dari foto-fotonya kan harus estetik gitu. Dulu juga awalnya kita ini foto-fotonya biasa aja kayak yaudah yang penting difoto gitu, tapi sekarang kan dengan adanya tim media, dia juga kan ikutan berkembangnya gimana caranya supaya bisa nge-guide juga. Akhirnya ngikutin lah, lihat-lihat dari tren orang-orang yang komunitas-komunitas lain gitu, oh gini ya, jadi dia juga ikut berkembang untuk dalam hal pengeditan video, foto kayak gitu. Dari situlah bisa mulai mengkayak anak-anak. Terus kan sekarang juga banyak juga kan nih ya yang bikin kayak kue kering, terus kayak hampers nih kayak gitu. Terus mereka juga mungkin di luar sana mungkin dari media sosialnya juga bagus, terus ada juga dari segi kualitas. Nah, gimana sih biar yang di cookies ini tuh tetap bertahan di tengah pesaing-pesaing di luar sana yang mungkin pasarnya udah lebih luas lain gitu ya kan. Kita di sini juga sama-sama bikin hampers lah kue kering. Nah, tapi kalau di kita intinya itu adalah dari kualitas bahan-bahan kuenya sendiri, karena di Cookies itu kita semuanya di sini beneran bahan-bahannya full premium, dan kita tuh tidak pernah menurunkan kualitas itu mulai dari awal mula pokoknya resep-resep kue kering dan sebagainya macam. Jadi kita tetap mempertahankan kualitas kita gitu ya. Kalau misalnya yang lain, dan itu sih sebenarnya tergantung selera orang dan gimana mereka ya, karena kadang ada tetap mementingin rasa nih, rasa kita datangnya, tapi kalau misalnya cukup yang hanya lucu hampers gitu kan buat ngasih-ngasih gitu, itu ya oke, pilihan mereka. Tapi kalau kita biasanya itu ngegayatnya ini sih kenalan mama yang udah loyal, kayak misalnya ada dari bank nih, jadi ntar kita tawarin ada hampers nih, kita mau gak gini kayak gitu, yang perusahaan-perusahaan yang butuh hampers kalau ada event nanti kalau apa gitu. berarti lebih ke secara langsung ya. Iya. Jadi untuk mempertahankannya kita punya relasi yang lebih luas juga penting ya. Lihatnya banget saran dari kakak untuk berjuang di dunia bisnis ini dengan media sosial, gimana? Untuk berteman dengan media sosial ini. Oke, untuk sarannya ya tetap kita harus tetap hati-hati ya sama media sosial, karena di zaman sekarang ini kayak apa-apa tuh semuanya udah gampang banget di medsos gitu ya. Jadi kita di sini harus pilah-pilah kemana yang menurut kita itu baik dan benar juga. Terus ya jangan lupa juga selalu tetap belajar dari orang lain gitu. Mungkin jadi ntar kita sama-sama bisa tahu kayak apa kekurangan kita. Jadi satu sama lain melihat gitu, oh ternyata di sini seperti ini, di saya masih kurang apa ya kayak gitu. Jadi tetap belajar gitu dengan media sosial yang kian maju di sini. Keren banget sih sarannya. Terus kayak keren juga. Berarti kakak sekarang ini ya lagi ikut terjun juga di bisnis mulai sekarang ikut Kak? terjun karena kan di sini mama sendiri, maksudnya kan mama tuh butuh pegangan juga gitu, butuh buat diskusi nih. Jadi kayak apalagi di buat Gen Z-nya kan ya, nah itu dia inspirasinya. Apalagi kayak makin kesini makin wah gitu, makin banyak yang harus dibuat lah apa segala macam. Jadi ikutan terjun juga buat bantuin. Seru. seru. Pusing gak nih? Pusingnya ada, Tapi lebih jauh seru ya. Iya, harus tetap seru. Oke, mungkin kita cukupin aja kita bahasnya sampai sini. Siapa tahu barangkali dari kalian ada yang
udah tahu sama rasanya Yanis Cookies dan mau coba, bisa langsung aja datang Iya. ke sini ya, di jalan Di Jalan Tengku Angkasa nomor 40. Kalau misalnya kalian kesini, kalian bisa nyoba-nyoba semua jenis kue kering dan semua kue-kue pokoknya yang kalian mau deh, yang asin manis di sini ada. Jangan lupa Boleh juga datang. follow IG Iya, follow IG-nya kita, Yanis Cookies _